Kita sekarang akan menerapkan bump pada material kita ini. Untuk itu pastikan bahwa kita sedang mengedit pada bidang ini, klik kanan, V-Ray SketchUp, edit material, atau kita bisa mengklik button edit material di sini. Perhatikan pada link material layer, terutama pada diffuse. Di sini kita akan melihat color, klik tanda M di sini. Secara otomatis kita mendapatkan bahwa tipenya adalah bitmap. Saya klik update di sini. Maka kita akan melihat ini adalah gambar bitmap yang kita gunakan untuk texture kita. Pastikan di sini ketika kita melihat UVW transform, kita dapat melihat U dan V di sini. Jika saya perbesar U dan V-nya, maka kita harus melakukan yang sama pada option bump. Untuk itu saya biarkan terlebih dahulu dengan nilai U1 dan V-nya 1. Perhatikan juga multiplier di sini. Multiplier di sini saya gunakan 1 sebagai standar. Jika bump kita kurang terasa, maka kita dapat memperbesar multiplier di sini. Klik tanda apply, kemudian pada maps, perhatikan di sini ada cek tanda bump, klik M kecil ini untuk menentukan tipenya adalah bitmap, di mana pada bitmap file kita klik di sini untuk kita cari tipe bitmap untuk BAM-nya kita. Di sini saya sudah mempunyai satu folder di mana saya mempunyai Egypt 015B yang merupakan bitmap untuk BAM. Di sini dapat terlihat ketika saya update objek yang sama tetapi hanya berupa hitam dan putih dan abu-abu diantaranya. Di sini saya tetap menggunakan multiplier 1, kemudian W-nya ini adalah U-nya 1, V-nya 1, tetap tidak saya rubah karena pada bitmap untuk diffuse-nya pun tidak berubah. Saya klik tanda apply di sini. Kemudian kita akan tes rendering. Hasil rendering ini memperlihatkan bagaimana objek tile kita ini sudah terlihat ada penebalan-penebalan pada bagian-bagian tertentu. Terutama adalah pada bagian yang terang itu terlihat menonjol, sementara pada bagian yang gelap itu terlihat cekung ke dalam. Mungkin kita dapat menambahkan multiplier dari BAM tersebut untuk mendapatkan hasil yang lebih terasa. Saya coba zoom seperti ini. Coba zoom, dekatkan agar kita dapat melihat dengan jelas hasil dari bumping kita itu. Kemudian kita akan klik material editor di sini. Pada diffuse, maps, di sini bump, kita akan mempertebal multipliernya misalkan menjadi 2 kali. Klik apply. Kemudian kita dapat melihat rendering kembali. Di sini bagaimana objek kita sudah menampakkan bump yang lebih besar lagi. Mungkin saya coba akan perbesar di sini. Terlihat bagaimana objek kita yang terang itu adalah terlihat menonjol ke depan, sementara objek kita yang gelap itu masuk ke dalam. Demikianlah bump merupakan hasil manipulasi antara gelap dan terang untuk membentuk suatu objek terlihat menonjol ataupun masuk ke dalam. Jika kita masih belum puas dengan bumping tersebut, kita masih terus dapat mengeditnya. Di sini saya akan coba memberikan nilai yang lebih ekstrim, misalkan pada maps, bumping untuk editornya. Multipliernya saya buatkan ekstrim, misalkan 5 atau 6 seperti ini. Saya klik apply, kemudian kita akan render kembali. Sekarang terlihat bumping kita ini mempunyai nilai yang lebih. Di sini saya coba perbesar untuk Windows-nya supaya tidak terganggu dengan gambar yang lain. Terlihat bagaimana objek kita lebih menonjol dan masuk ke dalam karena nilai multipliernya lebih besar. Bumping ini tidak ada nilai yang pasti untuk semua objek. Kita harus melihat dan men-try and error. Tetapi rumusnya adalah seandainya kita menginginkan bumping yang besar, maka kita akan gunakan multiplier yang besar. Contohnya misalkan objek kita ini adalah bebatuan, maka saya akan menggunakan bumping yang besar. Tetapi seandainya saya ingin menggunakan untuk tekstur seperti kulit kayu yang
halus seperti triplek dan sebagainya, mungkin bumpingnya hanya kecil dan sebagainya.